Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman RPI manapun Anda sekalian berada. Malam ini RPI ingin sedikit bercerita tentang kehidupan untuk motivasi kita ya selama hidup di dunia ini. Ini pada zaman dulu teman-teman, ada dua sahabat, sebut saja namanya Yin dan Yang. Kedua orang ini sangat pandai dan berjiwa luhur. Mereka ini adalah sahabat dekat yang setiap hari selalu bertemu dan bersama-sama ya. Tapi mereka ini punya pemahaman berbeda tentang agama dan pengetahuan ya. Jadi yang satu ini punya agama ini dan pengetahuan ini, yang satunya juga demikian, tapi tidak sama ini. Karena mereka sering bertemu, jadi mereka ya sering diskusi, sering berdebat lah ya istilahnya sekarang itu, untuk mencari kebenaran masing-masing, untuk membenarkan keyakinan masing-masing ya. Setiap bertemu selalu ada pertengkaran, perdebatan, dan gak ada ujungnya itu, sampai bertahun-tahun gak ada ujungnya. Dan Yin ini berkata kepada temannya, seandainya engkau jadi aku, engkau akan mengerti apa yang aku yakini selama ini itu benar. Begitu juga Yang berkata pada Yin hal yang serupa. Lalu mereka ini sepakat untuk bertukar keyakinan, bertukar posisi lah ya, bertukar posisi untuk saling mempelajari, saling mendalami apa yang jadi keyakinan temannya ini. Jadi si yang Yin ini fokus mempelajari keyakinan Yang, dan Yang pun juga fokus mempelajari aliran Yin ini ya. Dan ini disepakati selama 10 tahun. Jadi mereka berdua ini sepakat 10 tahun tidak ketemu untuk saling mempelajari apa yang jadi keyakinan masing-masing. Yang terpenting dari perjanjian mereka ini adalah mereka tidak belajar untuk mencari kesalahan, tapi mereka belajar untuk mengerti maksud dari ajaran temannya ini. Karena temannya ini menganggap ajaran itulah yang paling benar. Beda ya sama manusia zaman sekarang, kadang berdebat adalah untuk mencari kesalahan ya, untuk saling menjatuhkan dan saling mengalahkan satu sama lain gitu ya. Nah, pada akhirnya 10 tahun pun berlalu dan mereka akhirnya bertemu di tempat yang sudah mereka sepakati sebelumnya ya teman-teman. Tapi dalam pertemuan ini mereka berdua tidak saling berdebat lagi, hanya saling pandang, dan akhirnya mereka pun berpelukan. Sejak saat itulah mereka tidak pernah lagi berdebat, karena mereka sudah saling memahami mungkin ya, saling mengerti apa maksud dari ajaran yang selama ini mereka perdebatkan, mereka cari kebenarannya masing-masing. Jadi itulah saudaraku ya, jadi intinya di dalam hidup ini antara positif dan negatif, antara baik dan buruk itu tidak akan ada titik temunya ya, karena memang itu sudah hukum alam, hukum semesta ini. Jadi yang positif tetap jadi positif, yang negatif pun demikian. Biarlah jadi negatif, karena mereka ini saling melengkapi. Tidak ada manusia di bumi ini yang bisa disebut baik jika tidak ada manusia yang jahat. Begitupun sebaliknya, tidak ada manusia yang bisa disebut kaya jika tidak ada yang miskin. Hidup ini sebenarnya simpel teman-teman,
tinggal kitanya sendiri bagaimana cara menyikapi setiap ada masalah yang terjadi di hidup kita ya. Ini juga ada lagi cerita yang masih berhubungan dengan yin dan yang tadi, kesedihan dan kesenangan, kesulitan dan kemudahan. Ternyata tidak sesederhana yang kita rumuskan ya. Kadang-kadang kegembiraan itu juga sumber masalah yang akhirnya menyedihkan, akhirnya membuat kita sengsara. Kadang kesedihan itu juga bukan terus bersedih ya, itu kesedihan juga bisa menjadi awal dari kebahagiaan hidup kita. Jadi ceritanya ini tentang seorang petani tua yang memelihara kuda yang sangat bagus ini kudanya ini, dan sangat disayang oleh petani ini, si kuda ini ya. Suatu pagi kuda ini lepas dari kandang petani ini dan membuat sedih nih ya. Ini berita sedih kan untuk Pak Tani ini, karena lepas dan tetangga-tetangga semua pada tahu. Akhirnya datanglah ini para tetangga ini ke Pak Tani ini dan bilang, kasihan Pak Tani ini ya, kudanya lepas, mungkin dia sedih. Si Pak Tani ini pun menjawab, saya tidak terlalu bersedih ya, kita lihat aja kuda ini kembali apa enggak. Kalau kembali ya mungkin rezeki saya, kalau enggak ya sudah gitu. Jadi Pak Tani ini menanggapinya dengan santai saja. Ternyata 2 hari berikutnya kuda ini pulang dengan membawa teman-teman, membawa kuda-kuda yang masih liar itu ya, dari hutan pulang ke Pak Tani tadi dan membawa kuda-kuda liar yang mungkin ikut bersamanya. Dan petani ini pun senang karena kudanya sudah kembali. Nah, datanglah lagi ini para tetangga untuk melihat kuda itu dan berkata kepada si Pak Tani, wah enak nih Pak Tani, kudanya kembali dan juga membawa kuda-kuda liar dari hutan. Jadi Pak Tani ini bisa bertambah kudanya. Si Pak Tani pun biasa-biasa saja menanggapi hal ini, tidak terlalu over bahagia lah ya, tidak terlalu bahagia, juga biasa-biasa saja lah. Keesokan harinya anak Pak Tani ini karena banyak kuda di rumahnya ingin sekali mencoba dan menaklukkan kuda-kuda yang baru ini ya, yang masih liar ini. Mungkin saking senangnya anak ini ya. Nah, waktu mencoba kuda-kuda inilah sang anak pun jatuh dan kakinya patah. Nah, hal ini jadi kabar buruk lagi buat Pak Tani. Tetangga pun datang lagi dan bilang, wah Pak Tani kena musibah lagi. Pak Tani pun menanggapi hal itu tetap masih seperti yang biasanya ya, masih santai aja, nggak terlalu dibikin sedih dan nggak terlalu heboh, jadi biasa-biasa saja. Nah, seminggu setelah itu datang pasukan dari kerajaan ini, dan kerajaan untuk mencari anak-anak muda untuk dijadikan tentara sukarela untuk perang ya. Nah, dari zaman dulu itu ada perang yang mencari para pemuda-pemuda yang bisa ikut perang, itu dibawa oleh kerajaan untuk dijadikan prajurit. Nah, karena kaki si anak ini patah ya karena naik kuda tadi,
Jadi nggak jadi dibawa ini oleh para tentara dari kerajaan ini, nggak jadi dibawa karena kakinya patah. Nah, datanglah saudara tetangga itu berkumpul, wah Pak Tani ini enak, anaknya nggak jadi dibawa perang karena kakinya patah. Si Pak Tani pun tetap menanggapi ini biasa-biasa saja. Nah, inilah yang mengajarkan pada kita bahwa hidup ini dinamis ya. Ikuti saja ritme kehidupan, kita nggak perlu terlalu berlebihan. Hidup itu selalu berpasangan ya, senang dan sedih akan selalu ada dan gak harus ditanggapi dengan terlalu berlebihan. Itulah pola hidup yang enak ya, yang santai gitu ya. Semoga sampai di sini kita bisa ambil kesimpulan tentang bagaimana menjaga pola pikir kita ketika menghadapi sebuah masalah atau kita mendapat kesenangan. Kira-kira itu dulu teman-teman RPI apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.